Saya ucapkan selamat beribadah, ibadah doa penyembahan. Suara Firdaus Selasa tanggal 26 Mei 2020. Suara Firdaus yang ke-34. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pembukaan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, ibadah kami yang kudus ini. Pimpinlah Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Hadirlah Engkau sebagai Imam Besar Agung. Ada di tengah-tengah kami, melayani kami, turut merasakan segala keterbatasan kami. Dan biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu bagi kami yang mengikuti baik secara langsung dan siaran tunda ibadah ini. Karena Engkau berkata ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup kami masa sekarang dan juga masa akan datang. Persoalan sekarang dan masalah yang akan datang. Ibadah kami menjangkau semua kebutuhan kami dalam semua waktu. Biarlah kami serahkan ibadah ini. Kuasa setan iblis kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan kami, menguduskan ibadah ini, menguduskan ruangan ini, menguduskan rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat puji-pujian, mata air kehidupan.
Ya. Sukacita tertinggi adalah sukacita mempelai. Mari kita ganti nyanyian kita. Ya, bersyukur. Puji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian untuk firman Tuhan. Ku dijangkaunya. Tuhan mau menjangkau saudara, amin. Dengan kedua tangannya, itulah firman dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, Dia mau
jamah saudara. Dia mau tolong kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu mengikuti, Tuhan menjangkau saudara. Mari. Yang dalam kesesakan, kesulitan, Tuhan mau menolong kita. Di masa COVID-19, Tuhan beserta kita. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan. Dengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban. Kau disalibkan, cucurkan darahmu, menebus semua dosa manusia. Tuhan, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta, di lingkungan kami, keluarga kami, pribadi kami, semua seizin Tuhan, dan Tuhan mampu menolong kami. Tangan-Mu akan Engkau lurkan bagi kami. Sungguh kami tidak mampu Tuhan. Biarlah kami berserah hanya kepada-Mu. Tolonglah kami. Jangan seorang di antara kami yang mengikuti ibadah ini atau siaran tunda yang tetap terombang-ambing kehidupannya. Tapi firman dan ibadah ini akan memberikan kepada kami kepastian pertolongan, uluran tangan-Mu Tuhan. Kami rasakan kami ditolong oleh Tuhan. Kami diangkat oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami yakin firman-Mu sanggup menghapus air mata kami. Menjawab pergumulan kami. Biarlah Allah berfirman, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, ibadah hari ini adalah ibadah doa. Ya, mesbah dupa. Doa penyembahan kita kepada Allah. Ya, ingatlah firman Allah yang mengatakan, berdoalah setiap waktu. Berdoa setiap waktu dan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Doa orang benar
sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita mengikuti ibadah ini, kita akan merasakan kuasa doa untuk mengubah hidup kita, menolong kita, membuat kita yang jauh dari Tuhan menjadi dekat kepadanya, ya, dan menolong kita dalam semua kebutuhan kita. Dan kita akan buka dulu dari kitab Zakaria pasal 10 ayat 1. Ya, ini kata firman Allah, ya. Zakaria pasal 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sekali lagi ayat 1 saja. Sekali lagi 1. Mintalah hujan daripada Tuhan. Pada akhir musim semi, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepadamu. Mereka akan tumbuh kepada mereka, ulangi lagi, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Puji Tuhan. Jadi inilah firman Allah yang mengatakan supaya kita meminta hujan. Amin. Hujan. Hujan itu air. Air itu air kehidupan. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air, matilah segala makhluk hidup. Ya, mati. Tumbuh-tumbuhan mati, manusia mati karena tidak ada tumbuh, apapun akan menjadi mati semua. Tidak ada lagi kehidupan. Tetapi dengan adanya hujan, maka tumbuh-tumbuhan tumbuh dan memberikan buah dengan limpahnya, padi, gandum, jagung, umbi-umbian, ya, dan kopi, apa saja namanya, yaitu hidup oleh hujan. Dan pengertian hujan dalam Alkitab itu ada 2. Ya, pertama adalah hujan pengajaran. Hujan pengajaran. Itu pengajaran firman. Kemudian hujan Roh Kudus. Hujan Roh Kudus. Ya, jadi ada dalam bahasa Alkitab itu namanya hujan awal. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal itu angka 50. Angka 50. Hujan akhir itu angka 100. Itu membentuk ya halaman tabernakel. 50 itu lebar. Ya, gereja mula-mula. Hujan akhir itu 100. Ya, 100. 2 kali 50. 2 kali 50. Ya, jadi Alkitab mengenal hujan awal, hujan akhir. Coba kitab Joel pasal 2 ya. Ayatnya 22. Mulai. Kitab Joel 2:22. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Terus, hai Bani Sion, bersorak-soraklah
dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi ada hujan awal, ada hujan akhir. Terus tempat-tempat pengerikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Terus aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, sampai di situ saja. Jadi hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itulah gereja mula-mula, Pentakosta pertama. Itu yang tepat. Baru yang kedua, zaman akhir. Ya, zaman akhir. Yaitu pencurahan Roh Kudus, firman Allah. Ya, double, secara double. Ingatlah bagaimana Elia ya memberikan 2 bagian rohnya kepada Elisa. Elia berkata, mintalah apa yang akan kuberikan padamu. Elisa berkata, berikanlah padaku 2 bagian dari rohmu. Elia itu hujan awal, Elisa itu hujan akhir. Hujan akhir. Kita sekarang hidup pada hujan akhir. Jadi pada kitalah janji ini, ya, janji Tuhan untuk diberikan kelimpahan berkat firman dan Roh Kudus. Kalau sudah firman dan Roh Kudus berlimpah, perhatikan, kalau sudah limpah firman dan Roh Kudus, dengan sendirinya berkat-berkat jasmani pun akan berlimpah. Amin. Amin. Nah, itu selalu menyertai. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti yang lain akan menyertai. Ya, nah, akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu yang benar. Jadi jangan khawatir saudara. Begitu saudara mungkin sekarang bingung, khawatir bagaimana hari esok mau makan apa. Ya, semua orang mengadakan hitung-hitungan tanpa terkecuali. Ada hitung-hitungan. Ya, saya yakin saudara sudah hitung berapa isi dompet saudara sekarang. Tabungan saudara pasti saudara hitung. Lalu hitung lagi berapa lama lagi COVID-19 ini. Ya, nah, apakah uang saya sanggup atau tidak nanti? Betul atau benar? Halo? Mulai dihitung-hitung nggak nih? Dompetnya dihitung? Hitung, jangan-jangan nggak cukup nanti nih. Jangan-jangan nggak cukup. Lalu nanti dari mana nanti? Ya, kalau begini terus, ya. Kalau firman sudah diberi, perhatikan. Kalau firman sudah diberi, pasti yang jasmani akan menyertai. Amin. Sebab firman ini bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman itu punya daya cipta. Daya cipta. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi ketika saudara mengikuti ibadah ini, ya, nah, saudara dengar firman Tuhan, maka firman ini akan memenuhi semua kebutuhanmu. Ya, kebutuhanmu. Jadi ini permintaan kita. Meminta kepada Tuhan. Yaitu hujan. Hujan akhir. Hujan awal sudah, kita minta sekarang hujan akhir. Ya, dengan limpahnya. Kalau kita meminta, Tuhan memberi. Bapak mana di antara kamu? Kalau anaknya minta ikan, diberi kala jengking atau diberi ular. Ya, kalau anaknya minta roti, pasti diberi apa? Roti. Kalau minta telur, diberi telur. Kalau anaknya minta
Ya, kita ini anak-anaknya minta firman Tuhan, pasti diberi firman. Kalau kita minta Roh Kudus, diberi Roh Kudus. Ya, diberi Roh Kudus dan firman Allah. Itu harta yang paling berharga. Saudara punya kekayaan berapapun, di bank berapapun kekayaanmu, tanpa firman dan Roh Kudus hidupmu nol. Gak ada arti hidupmu. Ya, itu gak bisa menyelamatkan saudara. Harta itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi firman Tuhan dan Roh Kudus itu mampu menyelamatkan saudara. Amin. Jadi harta yang paling berharga adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan itu harus ada dalam diri kita. Rasa lapar, rasa haus. Haus itu kepada Roh Kudus, lapar kepada roti firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Puas kita. Hidup itu puas kalau ada firman. Hidup itu puas kalau ada Roh Kudus. Jadi ini kebutuhan pokok rohani manusia. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi kita ini meminta zaman akhir gereja Tuhan. Minta hujan. Hujan akhir. Dengan limpahnya. Supaya nanti kita limpah. Limpah firman Tuhan, limpah Roh Kudus. Ya, dalam pengajaran firman itu dan Roh Kudus seperti sayap burung nasar. Sayap itu dua, satu di kanan, satu di kiri. Ini sayap burung nasar. Kepada perempuan itu, mempelai perempuan, diberikan kedua sayap burung nasar. Jadi Tuhan memberikan kedua sayap burung nasar. Itulah firman dan Roh Kudus untuk bisa terbang. Terbang tinggi, ya, mengatasi semua masalah manusia yang ada di bumi ini, ya. Puji Tuhan. Jadi kita ini sedang mau berdoa atau sedang ibadah doa, ya, meminta firman dan Roh Kudus supaya berlimpah, ya. Jadi gereja mula-mula, ya, itu hujan awal. Sudah dicurahkan Roh Kudus. Coba Kisah Rasul 2 ayat 1. Nah, ini gereja mula-mula. Ya. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, terus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini hujan awal. Gereja mula-mula sudah dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin oleh Petrus, oleh Yohanes, ya, dua tokoh perjanjian baru, ya, dengan 11 rasul itu, ya, 12 rasul, ya. Jadi mereka ini merintis pekerjaan Tuhan, ya, memulai pekerjaan Tuhan. Sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh. Di mana-mana sekarang tumbuh pekerjaan Tuhan, ya. Tapi ada namanya hujan akhir. Hujan akhir itu fungsinya adalah untuk mematangkan. Ya, hujan akhir fungsinya adalah untuk mematangkan. Gandum atau padi kalau dia mulai tumbuh ada hujan, ya, kemudian dia bertumbuh dibutuhkan hujan. Kalau kan nanti dia pusok. Ya, saya ini maaf sering ke daerah Jelekong sana, ya, daerah Jelekong melayani di penjara Jelekong itu. Kalau kita lewat dari sana itu ada sawah. Nah, kalau pas mereka
bercocok tanam, kemudian sudah tumbuh begini bulir-bulirnya, tapi tidak ada hujan, gagal panen, gagal, kasihan. Ya, hanya hujan awal, hanya hujan waktu menanam, tapi waktu mau berbulir dia, mau berbuah, mau matang, nggak ada hujan, puso semua, gagal. Dari situ kita belajar bahwa dibutuhkan hujan awal. Itu sudah terjadi, tapi dibutuhkan hujan akhir. Hujan akhir itu zaman akhir. Amin. Kita hidup pada zaman akhir. Jadi kita sekarang membutuhkan namanya hujan akhir. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus dalam kelimpahan. Ya, dalam kelimpahan. Supaya nanti akhirnya nanti kita melihat tumbuh semua. Tumbuh semua. Ya. Nah, jadi harus diminta. Ya. Nanti yang satu berkata, aku kepunya Tuhan. Aku milik Tuhan. Ya, coba. Dalam Yesaya 44. Perhatikan. Yesaya 44. Ya. Boleh? Ayat 1 mulai. Perhatikan. Sampai mengalir. Seperti sungai. Mengalir seperti apa? Sungai. Ya. Tetapi sekarang denganlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Terus, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sekali lagi ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi hujan roh kudus. Hujan apa? Roh kudus. Terus mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, aku ini Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Aku ini Israel, Israel rohani. Ya, jadi roh itu diturunkan, pertujuan jadi mengalir. Ya, mengalir membasahi tanah itu sehingga tumbuhlah. Ya, tumbuh hujan awal, tumbuh gandum, tumbuh makanan, ya, akibat hujan awal. Nanti hujan akhir membuat semua berlimpah-limpah. Ya, jadi kalau firman sudah diberi, Roh Kudus sudah diberi, tidak perlu khawatir lagi mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Nggak usah khawatir lagi, ya. Jadi Tuhan izinkan saudara, mungkin keadaannya sudah menipis, ya, tapi ketika engkau dengar firman ini, nanti mujizat akan terjadi padamu. Amin. Mujizat. Ingatlah firman dan Roh Kudus itu, ya, pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dulu langit bumi tidak ada nih. Tidak ada langit dan bumi. Cuman dikatakan Allah berfirman, jadilah terang, langsung terang. Ya. Nah, kemudian dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan benda penerang, dia ciptakan ikan-ikan, burung-burung di udara, dan akhirnya semua jadi.
Jadi kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau dia memberi perintah, semua ada. Jadi ini yang kita butuhkan akhir-akhir, yaitu hujan firman Tuhan, hujan Roh Kudus. Ya, jadi kita minta, ya, kita minta nanti Allah akan memberikan. Dia tadi berkata, mintalah hujan, Tuhanlah pemberi hujan. Ya, tapi dengan rasa haus, rasa lapar, seperti tanah yang gersang. Tanah gersang itu kalau tidak ada hujan, maka dia retak-retak. Retak-retak. Retak dia. Dia membuka mulutnya. Ya, bumi rasa haus. Dia minta hujan kepada Tuhan. Dan hujan pun turunlah. Begitu juga saudara haus. Buka mulutmu. Rasa lapar. Minta kepada Tuhan. Rasa haus. Nanti Tuhan akan memberi rohnya dengan limpahnya. Ya, kemudian kita nanti akan rasakan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan adalah pemberi hujan. Ya, kita minta hujan akhir sekarang. Kita minta apa? Hujan akhir. Ayat terakhir mengenai pengajaran. Ya, coba Ulangan 32 ayat 1. Nah, tadi hujan Roh Kudus, sekarang hujan pengajaran. Ya. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Terus, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik, ya, berjatuhan seperti titik. Ya, laksana hujan. Perkataanku, tuh firman, menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas-tunas muda. Dan laksana dirus hujan yang lebat ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi laksana embun, ya, ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan yang lebat ke atas tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Ya, jadi Tuhan akan memberikan hujan kepada kita. Hujan Roh Kudus, hujan pengajaran. Pengajaran ini dan hujan Roh Kudus akan membawa kita kepada suasana sorga, damai, sukacita, melebihi mendapatkan uang berapapun. Ya, melebihi mendapatkan harta dunia berapapun. Itu firman Tuhan. Jauh lebih berharga. Roh Kudus jauh lebih berharga. Ya, hauskanlah, rindukanlah. Nanti roh itu akan diberikan. Mengalir. Memulihkan hidupmu. Mungkin hidupmu gersang, kering, bimbang, takut. Ya, nah, akan Tuhan ubah hidupmu yang gersang kering jadi subur. Engkau merasakan hidupmu bagaikan taman Eden, di mana ada sungai kehidupan. Jadi taman Tuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan mulai mekar tumbuh. Engkau merasa hatimu seperti taman Tuhan yang indah. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa menyembah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Demi
Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mari kita pakai berdiri. Kita nyanyikan lembut nyanyian. Mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Rohku, pulihkanku. Mengalirlah, kita katakan gitu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Kita akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan. Apapun pergumulanmu, persoalanmu, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, nikah, buah nikah, kesehatanmu, Tuhanlah yang sanggup menolong engkau. Dia sanggup dan mau. Dia berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Asal kita mau, Tuhan mau. Mari, yang mau didoakan, apapun pergumulanmu, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu, dimanapun engkau berada. Tuhan senang kalau engkau meminta kepadanya. Hamba berdoa buat anak-anakmu, buat semua umatmu yang membutuhkan uluran tanganmu Tuhan. Engkau Allah Maha Pengasih dan sumber segala pertolongan, sumber mujizat, sumber semua kebutuhan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, Kau cukupi Tuhan. Engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jehovah Jireh, Jehovah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Juga Engkau adalah Allah penyembuh bagi kami, dan juga memberikan kepada kami kemenangan dan juga pertolongan. Hamba berdoa sesuai kebutuhanmu. Tuhan menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau. Silakan turun tangan. Kami juga berdoa syafaat buat mereka Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, dan mungkin mereka sekarang dalam persimpangan jalan. Tunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden kami, semua menteri, semua panglima angkatan darat, udara, dan juga angkatan laut, juga kepolisian. Tuhan berkati seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, seluruh muspika, seluruh lurah dan camat, RW, RT. Tuhan berkati buat mereka yang terpapar di COVID-19, karena COVID-19. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, dan perhatikan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Itulah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.